Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahmat Aruji, NIM 18 41 626 120 12 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktik kerja. Di sini saya mengambil judul yaitu penerapan sistem absensi menggunakan alat fingerprint pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Latar belakang: kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penetapan praktik kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Berkaitan dengan latar belakang, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2021 memilih Baitul Mal Pupuk Kujang sebagai tempat kerja. Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayungan dan sosial masyarakat. Produk berupa program zakat, infak, dan sodako yang menyalurkan santunan kepada yatim duafa dan jompo, serta donatur dari karyawan Pupuk Kujang itu sendiri. Dan ilmu yang mendapatkannya adalah munculnya rasa sosial dan lebih peduli terhadap sesama manusia, terutama dalam menyalurkan santunan serta mengetahui bagaimana penerapan sumber daya manusia. Profil perusahaan atau sejarah perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang berdiri pada 14 Oktober 1994, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 39, Komplek Perumahan Pupuk Kujang, Cikampek, Kecamatan Cikampek. Jenis perusahaan itu lembaga filantropi, jumlah karyawannya itu 5 orang. Untuk produk yaitu zakat dan infak dan sodako. Visi dari Baitul Mal Pupuk Kujang adalah terwujudnya karyawan dan karyawati dan masyarakat menganut Islam dan sadar zakat, gemar berinfak dan bersedekah, serta berperilaku yang santun melalui pelayanan serta santunan dan pemberdayaan dan yang kesinambungan dan sinergis. Misi Baitul Mal Pupuk Kujang adalah menyediakan wadah bagi karyawan dan karyawati dan masyarakat sekitar untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah sesuai dengan syariat Islam yang dikelola secara amanah dan profesional. Yang kedua yaitu menyalurkan titipan zakat, infak, dan sedekah dari karyawan, karyawati, dan masyarakat sekitar kepada yang berhak menerimanya suatu ketentuan syarat Islam dengan prioritas serta kemasalahan masing-masing. 3. Menghadirkan manfaat secara optimal dan bertepat sasaran bagi karyawan dan perusahaan dan masyarakat sekitar. Menurut Pat, dalam buku Huten, pengertian sistem adalah suatu himpunan benda nyata abstrak yang terdiri dari berbagai atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, dan ketergantungan yang secara keseluruhan bersatu dalam suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Ruman dalam jurnal Daud, sistem adalah perangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berpengaruh dalam satu sama lain, yang berkoordinasi untuk melaksanakan seperangkat tujuan tertentu. Kerja mesin fingerprint. Cara kerja sistem absensi ini, langkah pertama yaitu dilakukannya adalah mendaftarkan sidik jari pegawai. Untuk selanjutnya pegawai dapat menggunakan jari sebagai absen, tentu saja dengan jari yang sudah tersimpan di alat. Jadi si pegawai tidak perlu repot-repot untuk membawa kartu. Pada dasarnya alat absensi sidik jari stand-alone bisa menerima jam beberapa pun tanpa terpengaruh oleh settingan jam kerja yang kita buat di aplikasi Attitude Management yang disertakan pada setiap alat absen. Karena fungsi daripada alat absen di sini sebagai record keluar masuk pegawai.
Data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari berupa record, check-in dan check-out, dan atau log transaksi. Hasil data absensi pada akhirnya akan menghasilkan data laporan dari record masuk atau pulang, dan terlambat pulang cepat sampai total jam kerja sesuai kebutuhan instalasi pada perusahaan. Cara menggunakan mesin fingerprint. Langkah pertama itu instalasi mesin fingerprint dan kemudian daftarkan sidik jari. Yang kedua, jari yang sebaiknya digunakan pada saat pendaftaran adalah jari telunjuk, jari tengah atau jari manis. Cara menggunakan fingerprint yang tepat yaitu dengan menempelkan rata pada bagian tengah layar. Selanjutnya, bila terverifikasi berhasil, umumnya lampu LED-nya akan menjadi hijau. Elemen kurang lebih dari 3 detik mengeluarkan suara terima kasih. Bila proses sidik jari salah, maka lampu LED akan menyala merah dan muncul suara untuk mengulangi proses verifikasi kembali. Pengertian absensi fingerprint. Menurut Suwandi, pada dasarnya absensi fingerprint merupakan alat atau mesin absensi yang menggunakan sidik jari para pegawai dan penggunanya di suatu instalasi atau maupun perusahaan, di mana setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda sehingga mesin tersebut tidak dapat dimanipulasi. Dengan demikian, teknik absensi fingerprint dapat dijadikan salah satu acuan yang valid dalam kegiatan absensi. Penilaian kedisiplinan pegawai ini dikarenakan kegiatan absensi ini hanya akan dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tidak bisa diwakili. Tujuan kerja praktik yaitu memahami cara mengatur sumber daya manusia atau karyawan pada Baitul Mal, mengetahui cara kerja bidang staf SDM. Yang ketiga itu memahami cara kedisiplinan perihal absensi kepada absensi karyawan. Metode penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan metode Ribler Research. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode Ribler Research yang mengumpulkan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku, dan internet. Data laporan kerja praktik menggunakan metode primer berupa wawancara dan observasi langsung dari karyawan Baitul Mal Pupuk Kujang. Tugas-tugas yang dilakukan. Yaitu melakukan penginputan data mustahik dan proses penginputan data mustahik. Pertama yaitu calon mustahik menyerahkan data pengajuan kepada pendayagunaan lalu diserahkan kepada direktur operasional untuk mempertimbangkan data yang sudah sesuai dengan program perusahaan tersebut. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utamanya yaitu menginput data mustahik. Praktik ditugaskan untuk menginput data mustahik yang menerima santunan dari Baitul Mal Pupuk Kujang seperti santunan program jompo, beasiswa, dan zakat. Yang kedua yaitu mengecek kelengkapan data mustahik. Praktik bertugas untuk mengecek ulang data-data penerima santunan seperti KTP, KK, atau surat keterangan tidak mampu dari desa atau dari ketua RT. Yang ketiga yaitu mengambil laporan data distribusi sembako. Praktik ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data program yang ada di lapangan dan membagikan sembako kepada mustahik penerima manfaat dari Baitul Mal Pupuk Kujang. Selanjutnya yaitu mengambil data laporan distribusi Al-Quran. Praktik ditugaskan untuk mendistribusikan Al-Quran ke setiap masjid yang berada di sekitaran Karawang dan Cikampek, dan mengambil data dokumentasi serta mengambil data serah terima dari DKM masjid. Untuk tugas pendukungnya itu praktik ditugaskan di bagian staf SDM. Untuk bertugas staf SDM ditugaskan mengawasi beberapa program sumber daya manusia yang ada di lingkungan kantor atau yang berada di Baitul Mal Pupuk Kujang. Permasalahan yang ada di perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang yaitu dalam upaya kedisiplinan kehadiran
pada Baitul Amal Pupuk Kujang, yaitu sering terjadinya lupa absen masuk dan keluar atau keterlambatan masuk dan pulang lebih awal sehingga membuang waktu kerja. Untuk solusinya yaitu untuk mengatasi permasalahan absensi pada karyawan Baitul Amal Pupuk Kujang, selaku pimpinan atau direktur operasional harus bertindak tegas kepada karyawan Baitul Amal Pupuk Kujang agar melakukan absensi sesuai jam yang ditentukan untuk melakukan absensi dengan menggunakan alat fingerprint. Kesimpulan secara keseluruhan, maka dalam penerapan absensi menggunakan alat fingerprint di Baitul Amal Pupuk Kujang dapat disimpulkan bahwa penerapan absensi fingerprint yang sangat efektif dan efisien untuk dalam mengurangi kecurangan-kecurangan pada absensi sehingga dalam mengatur kedisiplinan pada bagian sumber daya manusia juga dapat terkontrol dengan baik dengan adanya absensi menggunakan alat sistem fingerprint ini, sehingga jam kerja berjalan dengan baik. Untuk saran bagi perusahaan setelah mengamati masalah-masalah dalam perusahaan dalam segi absensi pada Baitul Amal Pupuk Kujang, menulis mengukakan saran-saran. Yang pertama itu sebaiknya pemimpin perusahaan melakukan penegasan kedisiplinan terhadap karyawan perihal absensi sehingga memudahkan perusahaan untuk mencari data absensi. Yang kedua yaitu menambah sumber daya manusia agar perusahaan berjalan dengan baik terutama dalam bagian lapangan. Yang ketiga, menggunakan suatu sistem agar meminimalisir kejadian kehilangan data terutama dalam sistem absensi. Demikian saran yang dapat saya berikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Baitul Amal Pupuk Kujang. Penulis menyadari bahwa saran dan saran yang ditulis diberikan tidak terlalu berperan terhadap kemajuan perusahaan. Namun penulis berharap saran dan yang diberikan lebih meningkat dan efisien kinerja sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.